Inilah aku, tenaga pendidik yang berstatus sebagai honorer. Aku sudah hampir 2 tahun mengabdi di sekolah dasar ini. Dulu, sebelum ada pandemi, semua kegiatan pembelajaran berlangsung seperti biasa, di mana setiap hari selalu ada canda dan tawa dari para siswa. Ya, terkadang ada juga sih kegaduhan dari tingkah laku mereka. Tapi jujur, sekarang aku sedang merindukan suasana seperti itu. Sekarang, dampak dari pandemi adalah proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Tetapi, karena keadaan ekonomi siswa termasuk golongan menengah ke bawah, maka aku dan para guru berinisiatif untuk melakukan pelajaran luring, di mana aku dan guru-guru berkeliling ke rumah siswa untuk memberikan pelajaran secara berkelompok. Kegiatan belajar mengajar selama pandemi sangatlah susah, di mana kegiatan tatap muka dilakukan bila siswa memenuhi kriteria, di mana suhu tubuh mereka harus rendah, mereka harus selalu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan social distancing dengan cara menjaga jarak satu sama lain. Walaupun agak berat kulakukan, tetapi aku tetap melakukannya. Karena ini adalah tugasku untuk mencerdaskan mereka semua. Suasana seperti inilah yang aku rindukan, di mana siswaku berperan aktif di setiap kegiatan pembelajaranku, serta terpancar raut bahagia dari wajah mereka. Tapi sayang, kegiatan luring hanya dilakukan selama 2 jam. Terkadang di saat mereka sedang asyik mengerjakan tugas, aku pun harus mengakhiri pembelajaran karena waktu belajar telah usai. Mengajar di tengah pandemi sangatlah susah, terutama untukku sebagai tenaga honorer, di mana gajinya tak seberapa harus kubagi-bagi. Terkadang untuk membeli bahan bakar motorku saja aku kesusahan. Apalagi sekarang kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara luring, di mana aku setiap pagi harus berkeliling ke rumah siswa untuk mengajar secara berkelompok. Maka makin terpangkas lagi uangku untuk membeli bahan bakar. Tetapi jika aku tidak keliling ke rumah siswa, maka siswaku tidak akan mengenyang pendidikan selama pandemi ini. Untuk sekarang, tak apalah aku harus mengalah dari para siswaku, di mana aku harus bekerja ekstra berkeliling dari rumah siswa ke rumah siswa yang lain untuk mengajar secara berkelompok. Ya, walaupun tak jarang, jikalau pulang aku harus mendorong motor karena kehabisan bahan bakar. Dengan gajiku yang kecil ini, aku harus pintar memanajemen gajiku secara baik. Belum lagi jarak rumahku ke sekolah lumayan jauh. Kalau dipikir jikalau aku harus mengeluh dan dibandingkan dengan teman-temanku yang bekerja di tempat lain dengan penghasilan tinggi, mungkin dari dulu aku sudah mundur dari pekerjaanku. Tetapi balik lagi ke awal, bahwa tujuanku menjadi seorang guru bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk mengajarkan anak negeri supaya berprestasi dan menjadi penerus negeri ini. Karena sejatinya seorang guru tidak bisa dinilai dengan rupiah, karena seorang guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Dirgahayu Republik Indonesiaku yang ke-75. Sedikit cerita mengenaiku di tengah corona, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Merdeka!